Satu gigitan pertama langsung bikin saya tercengang. Kulitnya crispy caramelized, dalamnya lumer krimnya. Dan ini bukan beli di Osaka, ini buatan sendiri di dapur rumah. Ini Osaka Petit Cream Puff. Ini produk ikonik dari Muken Osaka yang selalu antre panjang tiap harinya. Ukuran mininya sekitar 4 cm, tapi tiap gigitan itu ada 3 lapisan tekstur sekaligus. Craquelin yang crispy, Tuile caramelized yang glossy, dan diplomat cream vanilla yang ringan di dalam. Kenalin, saya Ilham dari Mama Su, masak sama suami, yang udah 13 tahun jualan hasil ngedevelop resep di online. Ini hasil R&D saya yang saya reverse engineer, Muken Osaka Cream Puff. Tekniknya ada 3 lapis, Pateyashu, Craquelin, dan caramel tuile topping berbasis corn syrup. Tampilannya premium tapi modalnya bisa ditekan. Kita mulai dari custard dulu karena butuh waktu dingin paling lama. Kocok kuning telur dengan gula halus sampai pucat, masukkan maizena dan pasta vanila, aduk rata. Panaskan susu sampai hampir mendidih, tuang ke campuran telur bertahap sambil terus dikocok. Kembalikan ke panci, masak dengan api sedang sambil terus diaduk sampai mengental dan mendidih. Matikan api, masukkan butter dan aduk rata. Kemudian tutup permukaan custard dengan cling wrap yang menempel langsung. Ini mencegah kulit terbentuk. Masukkan ke dalam kulkas minimal 2 jam. Sambil menunggu custardnya mendingin, kita buat craquelinnya. Campur butter suhu ruang, gula halus, tepung, dan vanila sampai jadi adonan yang bisa dipulung. Giling tipis 2 mm di antara 2 lembar baking paper, masukkan freezer minimal 30 menit, lalu cetak bulat dengan diameter 4 cm. Simpan kembali di freezer sampai siap pakai. Ini yang jadi lapisan crunchy di permukaan shoe-nya. Sekarang tuile topping. Ini yang bikin beda dari cream puff biasa. Lelehkan butter di panci kecil, masukkan gula halus dan corn syrup sampai larut. Matikan api baru masukkan tepung, aduk rata sampai tidak ada gumpalan. Hasilnya pasta kental yang nanti akan di-pipe di atas craquelin sebelum dipanggang. Corn syrup di sini adalah kunci utamanya, mencegah kristalisasi gula supaya hasil akhirnya glossy seperti kaca, bukan matte. Dinginkan sampai suhu ruang, masukkan ke piping bag. Untuk shoe-nya, lelehkan butter, masukkan air, susu, gula, dan garam, aduk, dan tunggu hingga mendidih. Kemudian matikan api dan masukkan terigu sekaligus, aduk-aduk sampai adonannya menyatu. Masak lagi pakai api kecil sambil terus diaduk sampai terbentuk film tipis di dasar panci. Ini tanda moisturnya sudah cukup menguap, jangan di-skip. Pindahkan ke bowl, tambahkan vanila, dan diamkan 3 menit. Masukkan telur yang sudah dikocok secara bertahap sambil terus diaduk. Cek konsistensi adonan sebelum berhenti mengaduk. Angkat spatula, adonan harus jatuh pelan membentuk segitiga. Masukkan adonan shoe ke plastik segitiga. Pipe shoe dengan diameter 3 cm di atas baking paper. Kemudian ambil disk craquelin dari freezer, taruh di atasnya. Terakhir, pipe tuile tipis di atas craquelin dengan gerakan spiral, cukup untuk menutup permukaan, jangan terlalu tebal agar shoe-nya tetap mengembang secara optimal. Panggang di 200 derajat selama 15 menit pertama dan jangan dibuka sama sekali, lalu turunkan ke suhu 170 derajat selama 20 menit sampai tuilenya glossy dan warnanya kemasan merata. Keluarkan shoe dan diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin sebelum diisi. Keluarkan custard yang sudah dingin dan di wadah terpisah, kocok whipping cream dingin dengan gula halus sampai soft peak. Aduk lipat whipped cream ke dalam custard, kemudian mixer hingga tercampur rata. Jangan sampai overmix. Stop saat sudah menyatu. Buat lubang di bagian bawah shoe, kemudian pipe diplomat cream perlahan sampai shoe terasa berat di tangan dan keluar dari lubang. Tandanya sudah terisi. Hasilnya luar biasa. Kulitnya crispy caramelized, beda dari puff manapun yang pernah saya coba. Isiannya on point, manisnya pas dan nagih banget. Temu tekstur crispy dari kulitnya. Sebagai food developer, tips saya, jangan skip corn syrup di tuilenya. Itu yang bikin hasil akhirnya glossy dan crunchy persis dengan Muken yang asli. Sekarang yang paling penting angkanya. Satu batch resep ini bisa menghasilkan lebih dari 50 piece shoe dengan total modal bahan Rp57.000. Artinya HPP per piece-nya cuma di kisaran Rp1.000. Kalau dikemas per box isi 10 piece, HPP per box-nya hanya sekitar 10 ribuan. Dijual di harga 30.000 per box, cuan per porsinya langsung 19 ribuan. Satu batch ini bisa menghasilkan 5 box, berarti profit kotor per batch ini bisa tembus Rp95.000. Oh iya, kalau kamu ingin tahu detail cara perhitungan HPP-nya, template kalkulator COGS buatan saya sudah tersedia di bio, lengkap dengan simulasi harga jual dan margin keuntungannya. Klik link di bio ya. Produk premium tampilan Jepang, modalnya receh, marginnya hampir
hampir 65%, resep ini pas banget buat kamu yang mau jualan pastry dari rumah. Tekniknya butuh latihan, tapi hasilnya bisa setara produk toko di Jepang. Dan yang paling penting, pelanggan kamu nggak perlu terbang ke Osaka buat ngerasainnya. Kalau kamu ngerasa konten ini ngebantu kamu, follow Mama Su Studio ya. Mau tanya lebih dalam soal resep ini? Komen mau di kolom komentar.